Baik, kita akan lanjutkan di seputar Bali Pagi akhir pekan dengan kita akan menghubungi seorang praktisi pendidikan bagaimana PPDB penerimaan peserta didik baru sekolah swasta menjadi topik kita pada pagi hari ini. Sudah tersambungkah dengan Dr. DRS Imade Gede Putra Wijaya SHMSI? Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Gede. Om Swastiastu, Pak Gede. Selamat pagi, apa kabarnya Pak Gede? Ya, baik-baik. Selamat pagi juga, Om Swastiastu. Yes. Baik, Pak Gede, ini tahun ini kita akan memasuki tahun ajaran baru ini, 2022-2023 ya Pak Gede, Pak Gede. Nah, ini kalau kita berbicara tentang sekolah swasta, yayasan swasta seperti itu, ini sebenarnya bagaimana situasi atau kondisi dari jumlah siswa swasta saat ini, Pak Gede, atau 2 tahun belakangan inilah? Terima kasih Pak D. Jadi yang bisa kami sampaikan bicara tentang bagaimana kondisi sekolah swasta belakangan ini 2 tahun terakhir, kita memang khusus untuk Kabupaten Badung yang kami pahami, sedikit juga di Kota Denpasar itu sekolah swasta memang mengalami degradasi atau mengalami krisis dalam rangka penerimaan siswa baru. Kalau tidak mereka katakanlah anjlok, mereka mengalami kesulitan ya, karena banyak sekali sejak pandemi COVID-19 itu sendiri, anak-anak banyak yang berpikir untuk mengarahkan pilihannya ke SMA negeri sebagai sebuah prioritas. Karena dengan dalih tentu kita bisa maklumi adalah persoalan ekonomi. Jadi masih wacana yang berkembang belakangan ini terhadap sekolah negeri itu adalah gratis, padahal saya kira tidak. Sekolah itu kan tidak mungkin gratis, akan tetapi sekolah yang disubsidi. Siapa yang bersubsidi adalah pemerintah, begitu. Jadi sumber pendanaan sekolah kita ketahui paling tidak ada 3 sumber. Yang pertama itu dari APBN, apa yang disebut dengan bos reguler. Kemudian yang kedua itu adalah bosda. Kalau SMP, SD itu domainnya kabupaten kota itu adalah dari bosda kabupaten kota. Sedangkan untuk SMA SMK karena pembinaannya dilakukan oleh Pemprov, maka bosda provinsi atau bersumber dari APBD. Saya kira itu. Jadi bahwa tetap masyarakat ingin mengarahkan anaknya itu untuk masuk sekolah negeri dulu. Sehingga satu contoh misalnya tahun ini betapa sulitnya sekolah-sekolah swasta itu untuk mendapatkan siswa baru. Jadi yang saya pahami adalah siswa sekolah swasta yang ada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Saya kira itu informasi sementara. Ya, baik. Kalau misalnya berbicara terkait dengan yang menyebabkan mengapa banyaknya masyarakat atau anak dari orang tua siswa itu lebih memilih ke negeri dan ke swasta, itu kira-kira penyebabnya apa saja Pak Gede? Ya, atau faktor penyebab penurunan terjadinya penurunan seperti itu Pak Gede? Ya, pertama selain wacana pendidikan gratis itu masih terus bergulir, sekali lagi seperti yang saya katakan juga ada itu sebenarnya sekolah gratis atau pendidikan gratis. Pendidikan itu tidak bisa digratiskan, jadi harus didukung oleh berbagai sumber, berbagai macam faktor. Kita kan kalau merujuk pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, itu kan diperintahkan pemerintah pusat, pemerintah daerah paling tidak 20% mengalokasikan dananya untuk pendidikan. Itu yang pertama, sehingga pendidikan mungkin gratis. Tapi wacana pendidikan gratis itu selalu ada di masyarakat. Dianggap di negeri lebih ringan, betul. Akan tetapi juga gratis sama sekali itu tidak. Terus yang kedua, belakangan ini memang pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Bali atau Pemprov Bali, saya ikuti cukup banyak membangun sekolah-sekolah negeri. Tentu ini juga akan mengurangi volume anak yang menuju kepada sekolah swasta karena banyak mereka tertampung di sekolah negeri. Di Denpasar saja itu paling tidak ada 4 atau 5 sekolah SMA SMK yang dibangun itu.
Sementara di kabupaten yang lain juga ya. Sehingga paling tidak itu juga bisa mengurangi. Di samping itu yang ketiga ada dampak dari COVID-19. Banyak orang tua yang pulang kampung, yang kembali ke daerahnya masing-masing, mungkin membawa serta anaknya dan disekolahkan di sana. Atau yang keempat, kemungkinan ada yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SMA dan SMK. Saya kira itu sementara informasi. Baik, bisa dikatakan juga ini salah satunya kuota, seperti itu Pak Gede, kuota sekolah negeri? Kota sekolah negeri betul juga. Selain Pemprov Bali menambah jumlah membangun sekolah baru, kapasitas daya tampung di sekolah-sekolah negeri juga dimaksimalkan begitu. Bahkan saya melihat peningkatannya hampir 100%. Sebenarnya sekolah negeri kan harus melopori untuk tidak dilaksanakan double shift atau menyalahi daripada Permendikbud 17 2017 tentang kuota anak di dalam satu rombongan belajar. Katakanlah satu contoh, Permendikbud 17 2017 itu mengatur tentang kuota anak dalam satu rombel. Misalnya di SD itu 28 orang, di SMP itu 32, SMA SMK 36. Tapi dalam praktek pendidikan belakangan ini kita lihat bahkan di sekolah negeri itu melampaui daripada jumlah 36 orang dalam satu rombel. Sehingga dengan demikian kita di swasta itu benar-benar mengalami krisis. Ya, krisis dan sulit sekali untuk mendapatkan siswa sesuai dengan harapan kita. Nah, sehingga dengan demikian banyak juga guru yang harus kita istirahatkan karena dari segi jumlah jam mereka tidak cukup untuk kita bagi kepada guru-guru yang pernah mengabdikan diri atau yang ada selama ini di sekolah kita. Baik, Pak Gede, kita break terlebih dahulu, nggih. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana persoalan PPDB sekolah swasta ini sendiri sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, baik, Bapak Gede, apakah masih terhubung bersama kami? Masih. Ya, Pak Gede, terima kasih. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gede terkait dengan sistem yang ada di penerimaan PPDB ini, gitu. Kira-kira dari menurut Pak Gede sendiri pembenahan sistem PPDB harusnya seperti apa, Pak? Ya, harusnya jangan dilakukan dikotomi terhadap pendidikan. Artinya pemerintah harusnya juga tidak terus-menerus membangun sekolah negeri dan tidak terus-menerus meningkatkan kapasitas. Persoalan mutu harus juga dipertimbangkan begitu. Peran serta masyarakat, terutama sekolah swasta, mesti harus terus diberikan kesempatan untuk berkontribusi gitu. Jangan sampai kemudian dengan dibangunnya sekolah negeri secara terus-menerus, padahal di tempat itu sudah ada sekolah swasta, lalu juga kapasitas daya tampung sekolah negeri terus di overloading, hanya sekolah negeri lah sepertinya pendidikan itu berkualitas, sementara swasta tidak, maka hal-hal seperti ini menurut hemat saya akan menyusahkan pemerintah sendiri. Oleh karena itu bangunlah sinergitas antara negeri dan swasta sehingga pemerintah dalam hal ini setiap tahun ajaran baru tidak selalu memiliki problem-problem yang klasik seperti sekarang. Kalau sudah sesuai dengan sistem yang dilakukan seperti sekarang atas dasar Permendikbud nomor 1 tahun 2001, bahwa paling tidak di SMA itu ada 4 jalur daripada penerimaan peserta didik baru PPDB itu, terdiri dari jalur sonasi, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Kalau sudah daya kapasitasnya misalnya 360 orang per anak per tahun, itu diterima dengan 10 rombongan belajar gitu, sebenarnya sisanya itu berikan saja kepada sekolah swasta. Sebab banyak juga sekolah-sekolah swasta yang bermutu, baik dari segi fasilitas maupun dari segi yang lain. Negeri dan swasta kan kita menggunakan kurikulum yang sama. Kurikulum 2013 yang terus dilakukan revisi,
Dan sekarang akan dilakukan atau diimplementasikan kurikulum merdeka dengan 3 varian. Jadi merdeka belajar, merdeka berbagi, merdeka yang lainnya, kan gitu kan, berubah ya. Jadi 3 varian yang mau dianut untuk tahun 2022-2023. Jadi negeri swasta sekarang ini sebenarnya sudah ada masalah, baik dari segi kurikulumnya, dari sumber daya manusianya, dari sarana prasarananya, begitu. Karena apa? Sebelum negeri mampu membangun sekolah-sekolah baru, itu peran serta mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan dilakukan oleh swasta. Swasta di Bali ini bahkan sudah ada sampai 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Mereka itu rata-rata sudah mapan, Pak De. Baik. Jadi tidak perlu diragukan lagi sebenarnya kualitas sekolah swasta itu sendiri. Baik, berbicara tentang dan fisiknya memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi dengan pembangunan sekolah baru, peningkatan kapasitas di SMA negeri, SMK negeri, atau sekolah negeri lainnya. Jadi sekolah swasta ya nyaris gulung tikar ini, sangat-sangat memprihatinkan kondisinya 2 tahun terakhir ini. Baik. Saya kira itu. Ya, Pak Gede, berarti berbicara tentang kualitas ini kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan. Tidak ada bedanya antara negeri dengan swasta. Tetapi kan sekarang pun pemerintah Provinsi Bali pun mempunyai atau ada perbedaan penerimaan peserta didik baru di tahun ini. Pengumuman dari semua jalur zonasi untuk SMA, SMK itu dilakukan serentak. Jadi tidak ada celah untuk apa bisa dikatakan jalur-jalur yang lainnya yang tidak konotasinya tidak apa ya, tidak resmi seperti itu. Jadi swasta memiliki kesempatan yang lebih banyak lagi nih untuk mendapatkan siswa. Betul. By sistem saya sangat apresiasi. By sistem sangat apresiasi. Tapi jangan sampai dong setelah pengumuman itu kasak kusuk lagi memasukkan anak-anak lewat pintu belakang. Kan ini yang masalah. Yang tadinya hanya mau menerima 300 orang menjadi 600 orang, itu yang 300-nya lagi kan di luar sistem itu, Pak Gede. Baik sistem saya apresiasi, tapi ketika kemudian ada anak kemudian setelah pendaftaran masuk lagi, sampai di satu sekolah itu numpuk menjadi 600 orang, terus menjadi double shift, sementara gurunya juga tidak cukup, lahan parkir tidak cukup. Syukurnya kemarin dilaksanakan online, jadi tidak ada anak yang datang ke sekolah. Tapi bagaimana kemudian ketika dilaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka? Di mana naruh parkirnya? Di mana ruangan-ruangan lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab sampai lab komputer harus kita rombak jadikan ruangan kelas. Lalu di dalam satu kelas itu harusnya 36 orang, paling tidak maksimal 40 sampai ada 50 orang anak. Itu bagaimana mutunya bisa ditingkatkan? Baik, intinya aturan jumlah rombel ini tidak boleh diutak-atik seperti itu, Pak Gede. Iya, karena itu masuk dalam DAPODE, data pokok pendidikan. Kalau lebih kan mereka dibuat paralel itu. Jadi harusnya memang dalam realitasnya bisa menjadi 15 kelas dari 10, 360, 36 per anak per rombel. Iya. Baik. Nah, itu masalahnya. Nah, belum lagi katakanlah kekurangan sumber daya manusia. Itu kan sebenarnya harus dihitung juga rasio antara guru dan siswa. Permendikbud 17 2017 itu kan sudah menegaskan kembali itu. Dan itu sampai dengan detik ini belum dicabut itu. Baik. Ya harusnya pemerintah lah yang harus mentaati itu. Gitu, baik, ya. Pak Gede, kita break kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Langsung saja kita kembali berbicara terkait dengan PPDB swasta. Pak Gede masih terhubung bersama kami? Ya, masih. Ya, Pak Gede, terkait dengan situasi saat ini, kira-kira apa pembenahan atau harapan yang diinginkan atau untuk PPDB sekolah swasta sehingga banyak juga anak didik itu masuk ke sekolah swasta?
Oke, terima kasih. Kalau boleh saya usul, jadi tolong aturan PPDB baik sistem itu ditegakkan. Jangan sampai terjadi adanya gelombang kedua, gelombang ketiga, dan anak yang disusulkan untuk kemudian dikirim ke sekolah-sekolah negeri. Sehingga dengan demikian tentu nantinya swasta. Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini itu juga harapan kami berperan untuk memonitor pelaksanaan PPDB ini sehingga terjadi konsistensi ya di sekolah-sekolah negeri. Jadi berapa yang tadinya anak yang diusulkan menurut rasunya dia memungkinkan untuk dimasukkan, jangan sampai kemudian ada tambahan-tambahan. Nah, jadi mari kita ke depan itu belajar konsisten, belajar kita mentaati satu aturan. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada kasak-kusuk lagi lewat pintu DPR lah atau melakukan demo lah. Bagaimana kalau sudah sekolah negeri itu sudah tidak mampu, sudah over capacity dia, masih harus dipaksakan. Bagaimana dengan pelayanannya nanti? Bagaimana dengan gurunya? Apakah sanggup melampaui tugas yang dibebankan kepadanya? Ini kan akan menyebabkan turunnya mutu dan kualitas pendidikan. Jadi sekali lagi yang saya harapkan ke depan ini adalah sekolah-sekolah negeri itu dijaga, diawasi secara ketat untuk konsistenlah mentaati daripada aturan PPDB itu sendiri. Dan Permendikbud 17/2017 itu sudah jelas. Jadi berapa kapasitas untuk anak di SD 28 orang, di SMP 32, SMA SMK 36, itu hendaknya ditaati dan dihormati. Sehingga dengan demikian sekolah swasta tidak masih kebagian lah dia siswa. Sekira itu. Baik, berarti apa yang Pak Gede inginkan berarti sudah ada data valid atau investigasi juga dari pihak swasta mengenai penerimaan siswa baru yang tidak sesuai dengan regulasi dengan jumlah kapasitas rombel. Seperti itukah Pak Gede? Iya, benar sekali. Jadi swasta sekarang kan banyak memiliki kursi yang kosong. Sekolah swasta SMA SMK di Kota Denpasar dan di Kabupaten Badung, sepengetahuan saya, itu kan banyak memiliki kursi-kursi yang kosong. Sementara di sekolah negeri itu sampai terjadi proses pembelajaran double shift pagi siang. Ya kan seperti itu jadinya. Padahal itu dulu oleh pemerintah sama sekali tidak dibenarkan, diizinkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya di Bali antara lulusan SMP dengan jumlah kursi yang tersedia di SMA dan SMK baik negeri maupun swasta itu lebih daripada cukup. Di situ saja sudah terjadi kelebihan jumlah kursi. Apalagi dengan ditingkatkannya atau kapasitas jumlah siswa di SMA negeri dan dibangunnya dengan sekolah-sekolah SMA negeri yang baru. Dan ini menyebabkan kursi di sekolah swasta semakin kosong jadinya. Dan mindset masyarakat kalau tidak mendapat sekolah negeri anggapannya anaknya tidak bersekolah atau dia nanti tidak sanggup, tidak mampu. Padahal di swasta banyak sekali fasilitas yang memadai, yang sangat bagus dan tidak benar bahwa swasta itu memungut SPP yang berlebihan. Kalau kemudian itu sampai subsidinya kepada sekolah swasta dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi kan tidak ada masalah. Pasti SPP itu menjadi turun. Sebab kita punya kalkulasi tersendiri. Jadi sumber pendataan itu ada dari BOS reguler, BOSda provinsi. Kalau masih bisa kabupaten kota memberikan dukungan dana, kenapa tidak? Nah, itulah yang terakhir itu dari orang tua siswa. Jadi istilahnya komite SPP atau SPP. Ya, intinya Pak Gede ini aturan jumlah rombel tidak boleh diutak-atik. Kemudian PPDB tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya harus menjadi evaluasi di tahun ini, seperti itu ya? Iya, benar sekali. Kami berharap banyak, jangan sampai kemudian artinya terjadi double shift di negeri, peningkatan kapasitas yang berlebihan. Baik. Sekolah swasta masih memungkinkan untuk mendapatkan siswa.
Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Gede. Semoga ini didengar juga ya dengan pemangku kebijakan ya, Jagat, apa yang diharapkan agar sekolah swasta juga tetap eksis ya, mengedepankan asas objektif, kemudian akuntabel dan transparan, bisa terwujud tentunya dalam PPDB tahun 2022. Sekali lagi terima kasih Dr. DRS Made Gede Putra Wijaya SHMSI, seorang praktisi pendidikan. PPDB sekolah swasta menjadi topik kita pada hari ini. Terima kasih.